Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini bulan Februari kita ikut merayakan tahun baru Cina. Tapi kita tidak mengikuti perayaan persembahan atau apa, tapi kita hanya mengikuti tradisinya aja. Dan hari ini saya mengucapkan kongsi panjang. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan. Terima kasih Bapa, kami akan mengembalikan segala pujian kami ke hadirat-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbaharu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami, ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Semua yang layak dipuja.
sebagian tentang firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan.
kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati telinga kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kembali boleh diberi renungan, boleh kami bersama-sama mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar memberkati setiap kami, sehingga kehidupan rohani kami boleh semakin bertumbuh menjadi dewasa, memiliki kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati renungan ini dari awal sampai akhir, sehingga setiap kami beroleh manfaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan supaya kita mudah untuk mengingat firman Tuhan di saat ini, mari kita akan mengingat satu tema yang saya beri judul sesuai dengan yang sudah tercatat di PowerPoint, yaitu pentingnya hidup memiliki tujuan. Nah, apa pentingnya? Sebelum saya menyampaikan ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi ini merupakan satu kejadian yang memang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar kami itu mereka terbiasa gitu dengan hal-hal seperti yang ingin saya ceritakan itu. Nah, ceritanya begini, ketika ada seseorang yang sedang berjalan, entah itu ke barat atau ke timur, ya biasanya kalau jalan kaki baru ditanya ya, kalau naik sepeda motor ngebut ya nggak mungkin ditanya. Nah, kemudian orang menanyakan maksudnya itu ya tegur sapa dengan tujuan kemana gitu. Jadi misalnya seorang jalan ke timur atau ke barat gitu ya, lalu ada orang duduk-duduk di depan rumah terus disapa, "Pak, mau kemana?" Saudara tahu jawabannya rata-rata itu mereka mengatakan tidak ada gitu ya. Padahal mereka sedang seperti berjalan menuju ke satu tempat. Tetapi ternyata ketika mereka secara khusus ditanya ya sebagai tegur sapa, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kami ini, orang akan menjawab seperti itu, "Bu, mau kemana?" Nggak ada gitu. Padahal dia sedang berjalan menuju ke satu tempat. Apa artinya ini? Artinya berarti bahwa perjalanan mereka itu tidak memiliki sebuah tujuan yang pasti. Nah, ketika seseorang perjalanannya, entah dia ke timur, barat, utara, atau selatan, tidak memiliki tujuan yang pasti, maka biasanya ketika orang ini diajak mampir, diajak ngobrol, ya dia siap aja. Kenapa? Karena perjalanannya tanpa sebuah tujuan. Nah, saudara, kita pernah mendengar renungan dengan tema hidup adalah sebuah perjalanan. Dan satu hal yang perlu kita ingat sekali lagi, bahwa perjalanan itu harus memiliki tujuan. Nah, ketika perjalanan itu memiliki tujuan, ya, maka hidup akan terarah, ya. Jadi seperti dalam ilustrasi gambar ini, ketika orang ini punya tujuan, ya, ketika orang ini punya tujuan, maka hidupnya akan terarah. Aku sebentar lagi akan jalan menuju arah itu, dan dalam waktu sekian menit atau sekian jam pasti aku akan sampai di sana. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kita masih ada di suasana awal tahun. Saat ini kita berada di
minggu pertama bulan kedua ini ya. Jadi tidak salah kalau renungan yang kita dengarkan masih memotivasi kita supaya kita memiliki kehidupan yang terarah sesuai dengan tujuan. Nah, saudara, renungan ini berangkat dari firman Tuhan yang saya baca dan saya pelajari. Akhirnya saya menemukan kita bisa belajar dari sini kenapa hidup kita harus memiliki tujuan. Ya, yang pertama kita melihat hidup kita akan terarah jika memiliki sebuah tujuan. Nah, ternyata Alkitab yang saya pelajari juga mengingatkan dan memberitahu kepada saya bahwa Tuhan sekalipun adalah Tuhan yang selalu memiliki tujuan dalam setiap tindakannya. Nah, coba kita ucapkan bersama kalimat ini. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memiliki tujuan dalam setiap tindakannya. Jadi Tuhan nggak pernah ya iseng mau buat apa gitu, barangkali nanti bermanfaat, nggak pernah. Setiap detail yang diciptakan oleh Tuhan, itu Tuhan memiliki tujuan. Nah, satu saat dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan cucu-cucu saya tentunya. Nah, satu saat ketika saya bermain dengan cucu-cucu saya, tiba-tiba salah satu yang sudah agak besar itu mengambil satu kayu pendek begitu. Nah, tiba-tiba ada binatang yang sedang jalan, ya, sedang apa gitu, ya, ada jintrung sedang apa ya namanya itu, sedang hanya tiba-tiba diambil, terus lehernya dipotong. Ya, saya marahi dia, tujuanmu apa? Ya, kalau binatang itu mau menggigit kamu, menyakiti kamu, kamu bunuh silahkan. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, cuman jalan aja di situ, kenapa harus kamu bunuh? Jangan, saudara, karena kita tahu bahwa setiap binatang yang kita nggak suka sekalipun, sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu dengan sebuah tujuan. Ya, sama seperti ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia yang beraneka ragam, sekali lagi itu juga dengan sebuah tujuan. Jadi tidak salah kalau tadi saya mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang selalu memiliki tujuan dalam setiap tindakannya. Nah, makanya saudara jangan pernah bertindak seperti ilustrasi yang di awal saya gambarkan tadi, seperti orang-orang di sekitar kami, ya, dia sedang berjalan mengarah ke satu tempat dan ketika kita tanya mau kemana, jawabannya enggak ada. Ya, jadi ini bahaya. Ketika orang enggak punya tujuan, wah, maka dia bisa diajak apa saja. Tapi kalau dia punya tujuan, mau ke sawah, mau ke laut, mau apa, pasti dia enggak mau. Ya, tapi kalau enggak punya tujuan yang jelas, bahaya. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia yang beraneka ragam dengan sebuah tujuan, maka kita juga akan merenungkan kalimat ini bahwa tidak ada yang pernah salah dalam semua tindakan ciptaannya. Sekali lagi saya mengulangi kalimat ini, tidak ada yang salah dalam semua tindakan dan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara, seringkali memang manusia itu selalu bertanya, dan ketika manusia itu selalu bertanya, biasanya dia mencari hal-hal yang kenapa Tuhan ciptakan ini, kenapa Tuhan ciptakan itu. Nah, sama seperti satu hari ada jemaat yang bertanya kepada saya begini, Om, Tuhan apa enggak tahu kalau manusia yang diciptakan itu
mau jatuh dalam dosa. Gitu. Nah saya berpikir, pasti tahu. Nah tapi kenapa kok kemudian Tuhan menciptakan manusia kalau sudah tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa? Baru-baru ini saya mendapatkan jawabannya yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan mengasihi manusia itu bukan karena manusia baik, justru karena manusia itu berdosa, maka dia mendapat kasih Tuhan. Kalau manusia memang mengasihi yang baik, mengasihi yang menurut dirinya itu benar, mengasihi yang menurut dirinya itu banyak dapat jempol. Tapi kalau Tuhan begitu, kalau Tuhan tidak begitu, kalau Tuhan justru dalam kondisi manusia itu berdosa, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Nah, beda dengan manusia. Kalau manusia memang sering bertanya, ya, mengapa dan mencari siapa yang salah. Bahkan ketika keberadaan manusia di dunia ini tidak seperti yang diharapkan, sebut aja hidup menderita, maka dia berpikir bahwa Tuhan salah mengizinkan dia lahir ke dunia. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Ini yang perlu kita mengerti. Ya. Nah, saya pernah menyampaikan kepada saudara dan ini perlu untuk kita ingat lagi. Jadi kalau ada yang tidak pernah salah, itu hanya Tuhan. Tapi kalau ada yang bisa salah dan kemudian bisa benar, itulah saudara dan saya. Jadi manusia itu bisa benar dan bisa salah. Ada satu oknum lagi yang kata Tuhan Yesus tidak pernah benar, yaitu setan atau iblis. Makanya Tuhan Yesus menyinggung di dalam Injil Yohanes itu, ya, iblislah yang menjadi bapamu, dia adalah pendusta dari sejak semula, pembunuh manusia dari sejak semula, di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi Tuhan itu kebenaran yang sejati. Saudara dan saya adalah orang-orang yang belajar benar dari Tuhan. Dan ada oknum yang ketiga yaitu setan yang tidak pernah benar. Saudara, itu sebabnya ketika manusia itu dekat dengan Tuhan, maka dipengaruhi oleh Tuhan untuk berbuat kebenaran. Tapi kalau manusia itu jauh dari Tuhan, pasti dia dekat dengan setan dan diajari untuk melakukan yang tidak benar. Nah itu sebabnya, ya, mari kita punya tekad, punya tujuan. Hari ini saya harus jadi lebih baik dari hari kemarin. Ketika itu tujuan hidup kita, mari kita belajar kebenaran, dan kebenaran sejati itu hanya miliknya Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang manusia bertanya mengapa dan mencari siapa yang salah, murid-murid pun tidak lepas dari hal ini. Satu saat di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 2 tentang peristiwa orang yang lahir buta, ya, atau orang buta sejak lahir, murid-murid mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus demikian. Guru, ya, Rabi atau guru, siapakah yang berbuat dosa? Perhatikan. Jadi manusia itu begitu, ketika melihat sesuatu yang cocok dengan pemikirannya, kok ada orang lahir sudah buta ya? Kenapa? Nah, selalu manusia itu mencari yang salah. Sama seperti murid guru, siapa yang berbuat dosa ini? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta, kata para murid. Nah, coba Tuhan Yesus menjawab apa? Saudara, Tuhan Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri, bukan karena orang yang lahir buta itu, tapi juga bukan karena orang tuanya. Lalu karena apa? Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan, supaya orang bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Nah, saudara, jadi ketika kita melihat seseorang yang
kemungkinan ya saudara nilai itu tidak seberuntung saudara. Misalnya saudara dilahirkan dengan tubuh yang utuh, ya tidak ada cacat sedikit pun. Tiba-tiba saudara diizinkan untuk melihat seseorang yang menurut penilaian saudara itu kasihan, enggak punya tangan, enggak punya kaki, atau seperti peristiwa di dalam Alkitab ini, ya tidak bisa melihat, buta. Sekali lagi, jangan cari yang salah seperti para murid. Jangan bertanya siapa yang salah, karena ujung-ujungnya nanti ya bisa saja orang akan menyalahkan Tuhan. Padahal tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Tidak ada yang salah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Anda melihat orang yang tidak seberuntung saudara, sebut aja ya tubuhnya cacat gitu. Nah, paling tidak saudara itu memiliki hati yang Tuhan, aku bersyukur dengan keberadaanku ini. Paling tidak seperti itu. Saudara, dan jangan coba-coba mencari siapa yang salah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Nah, ketika saya belajar lebih jauh, saudaraku, tentang hidup memiliki tujuan. Ada orang yang hidupnya itu karakternya, ya, bicara tentang kalau tadi keberadaan manusia secara fisik, ada yang buta, mungkin ada yang lumpuh, ya, ada yang anggota badannya tidak lengkap dan sebagainya. Ketika Tuhan izinkan kita untuk melihat, sekali lagi punya tujuan supaya Anda dan saya ketika membandingkan dengan diri kita bisa belajar mengucap syukur tentang kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Nah, bahkan ketika saya belajar lebih jauh dari Alkitab, ada hati yang oleh Tuhan itu, ya, ayatnya jelas ya. Jadi saya mau mengatakan ini juga agak ragu ya. Kan fakta dalam kehidupan sehari-hari tentang karakter manusia, kita tahu ada seorang yang karakternya itu begitu keras, ya, diomongi apa saja nggak bisa berubah, bahkan ketika diingatkan marah, ya. Tapi juga ada orang yang kita tahu karakternya itu ya seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, lemah lembut, ya bahkan Musa pun dikenal, ditulis oleh Alkitab, tidak ada orang yang memiliki sifat selembut Musa, sekalipun kita semua tahu Musa juga pernah marah, tapi kalau dilihat rata-ratanya, ya dalam sikap hidupnya, Musa kadang-kadang terlihat lebih sabar dari Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berarti sebenarnya Musa lebih sabar dari Tuhan, karena beberapa kali gini, ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, ya Tuhan memusnahkan mereka, Musa itu berdoa, jangan toh Tuhan, jangan, nanti orang akan ngomong apa. Kalau engkau memusnahkan bangsa ini karena perbuatannya yang seperti itu, nanti orang di luar sana mau ngomong apa? Oh, mereka dibawa ke padang gurun hanya untuk dibantai. Ya, lalu Tuhan bisa seperti apa ya? Seperti mau mendengar permohonan Musa. Baik, kalau begitu, aku tidak memusnahkan mereka. Nah, saudara, tapi juga kadang-kadang kita melihat fakta yang ada tentang karakter manusia, ada mereka yang begitu keras, ada yang mereka begitu keras. Ketika Tuhan mengizinkan hati seseorang jadi keras, dan itu yang membuat Tuhan, sekali lagi, Tuhan pun punya tujuan. Ya, kita masih belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Mengizinkan orang lahir buta punya tujuan. Ada hati orang yang dibuat keras, Tuhan punya tujuan. Ini ayatnya jelas. Keluaran pasal 7 ayat 3 itu mengatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Oh, saudara, kiranya ini dijauhkan dari kita. Jangan sampai tiba-tiba Tuhan berubah dengan saya, aku akan mengeraskan hati Simon. Oh, jangan sampai Tuhan, tolong.
Mari kita berdoa supaya hati kita tidak dikeraskan oleh Tuhan tapi dilembutkan sehingga kita bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah saudara, Firaun hatinya dibuat keras dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Kalimat yang dicetak dengan warna merah mengatakan, aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi ketika Musa diutus Tuhan, minta izin supaya bangsa Israel boleh dibawa keluar, ya, Tuhan sudah menyiapkan hati yang keras, yaitu hati Firaun. Dengan tujuan, kalau Firaun menolak bangsa Israel keluar, maka Tuhan akan membuat mujizat. Wah, kita semua tahu begitu banyak mujizat yang dibuat di tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Ya, ada air menjadi darah, ada gelap gulita, ya ada banyak sekali tongkat menjadi ular dan sebagainya. Ya, sampai para ahli Mesir nggak bisa menirukan, dan yang paling orang nggak bisa buat juga anak sulung Mesir dan semua anak sulung baik binatang maupun manusia yang rumahnya tidak ada tanda darah harus mati. Ya, dan itu dibuat oleh Tuhan demi supaya makin banyak mujizat yang dinyatakan dan Tuhan dimuliakan. Jadi di satu sisi hati Firaun dikeraskan, tapi di sisi lain dengan hati Firaun yang keras banyak mujizat yang dinyatakan, dan dengan banyak mujizat yang dinyatakan maka Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memiliki tujuan dalam setiap tindak. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memiliki tujuan. Kalau Anda saat ini belum memiliki tujuan, coba mulai tetapkan sebuah tujuan. Saya membagi menjadi dua saja, ya, tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini khususnya yang ada hubungannya dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan kemudian yang kedua adalah tujuan untuk jangka panjang. Dan tujuan untuk jangka panjang ini setelah hidup kita di dunia ini selesai, kita mau kemana? Itu juga perlu kita pikirkan sejak hari ini. Jadi sekali lagi, jangan pernah hidup tanpa tujuan. Karena kalau orang hidup tanpa tujuan itu, ya dia akan kesana kemari, dia akan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau orang punya tujuan, dia akan mengerjakan hal-hal yang positif sesuai dengan tujuannya. Ya, sekali lagi ada dua tujuan, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu ada hubungannya dengan hal-hal yang di dunia ini. Saudara, kira-kira 2 hari atau 3 hari yang lalu di sini ada tamu, dan tamu ini mengajak saya konseling, ya, dan saya mengatakan 2 hal. Ada 2 hal yang perlu kita perbaiki secara terus-menerus. Yang pertama adalah kondisi rohani kita. Saudara punya tujuan mau memperbaiki kondisi rohani, 2 tujuan ini, saudara juga enggak salah, ini selingan aja, ini enggak ada catatan saya ya. Tiba-tiba saya ingat orang yang mengajak saya konseling, ya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, karena dia harus mengalami kegagalan dalam sebuah pekerjaan yang dikerjakan, lalu dia mengajak saya untuk bicara. Saya ingatkan, lakukan perbaikan untuk 2 hal. Nah, sama tulisan ini, tetapkan tujuan minimal 2. Ya. Yang pertama, adakan perbaikan untuk kehidupan rohanimu. Wow, saudara, ini penting. Sudah hampir setahun ini kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. Ya. Nah, kalau kita membiarkan kondisi rohani kita dengan tanpa ada perbaikan secara pribadi, secara mandiri, artinya kita hanya bergantung pada gereja untuk urusan rohani kita, rohanimu akan mati.
Jadi usahakan perbaikan kehidupan rohani itu jadi hal yang utama. Nah kalau saudara mau tahu dasarnya, firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan sorga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dasarnya. Jadi mengutamakan hal yang rohani. Nah saudara, dan kemudian yang kedua, saya mengatakan setelah rohani diperbaiki, perbaiki urusan jasmanimu. Saya sampai mengatakan begini, zaman sekarang ya, di masa pandemi ini, jangan kamu berpikir tentang sebuah pekerjaan yang hasilnya bisa untuk beli mobil. Kalau ada sih enggak masalah. Jangan pikirkan pekerjaan yang hasilnya nanti bisa untuk beli sepeda motor atau tanah seluas 10 hektar. Terlalu jauh. Saya ingin ingatkan, perbaiki kondisi rohanimu dan carilah pekerjaan yang penting hasilnya cukup untuk makan sehari. Itu yang saya katakan. Loh kenapa begitu? Ya, kalau kita berharap yang terlalu muluk-muluk hari ini berbeda dengan zaman biasanya. Di masa pandemi kita semua tahu ekonomi bukan hanya rusak di negara kita, tapi melanda di seluruh muka bumi. Saya sampai mengingatkan, ini ada hubungannya dengan Alkitab. Karena yang ditulis oleh firman Tuhan harus digenapi, saya katakan begitu. Ya, di kitab Wahyu ada satu kejadian yang akan terjadi di mana kalau saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, orang bekerja sehari penuh hanya cukup untuk membeli 1 kilo beras. Itu kalau saya aplikasikan dalam hidup sehari-hari di negara kita ini, karena makanan pokok adalah nasi, ya, secupak gandum sedinar gitu. Gandum itu bahan makanan dan sedinar itu adalah upah bekerja sehari. Jadi orang akan mengalami kondisi ekonomi yang begitu parah nantinya. Itu sebabnya jangan cari pekerjaan yang muluk-muluk, yang bisa sehari bekerja bisa dimakan setahun. Wah, nanti bisa sesat kita. Kita bisa ya dapat pekerjaan yang mungkin keliru. Ya, pikirkan aja pekerjaan paling sederhana. Yang penting aku bisa bekerja dan hasilnya cukup untuk makan. Sudah. Kalau itu yang kita kerjakan, pasti kita semua bisa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penting hidup memiliki tujuan. Lalu yang kedua saya ingin katakan, perbaikan rohani itu juga penting. Kenapa? Karena kalau hidup rohani kita baik, kita merasakan hidup dekat dengan Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jadi ternyata saudaraku, bukan hanya banyak uang aku tenang, tapi hidup dekat dengan Tuhan. Ada banyak fakta membuktikan di dunia ini orang uangnya banyak, juga tiba-tiba matinya bunuh diri. Mati karena obat dan lain sebagainya. Nah, jangan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari sekali lagi menetapkan sebuah tujuan. Nah, setelah tujuan ditetapkan, sarana untuk mencapai tujuan harus didapatkan. Kalau saudara hanya ingin pergi 1-2 kilo, saudara bisa tempuh dengan jalan kaki supaya sehat, atau naik sepeda pancal, sepeda engkol GL2cc seperti dalam gambar ini. Ya. Kalau saudara mau pergi lebih jauh lagi, 10-20 kilo, mungkin saudara perlu kendaraan motor atau mobil. Kalau saudara kepingin keluar negeri, saudara perlu kendaraan yang lebih canggih lagi, saudara perlu naik pesawat terbang. Jadi setelah tujuan ditetapkan, maka carilah sarana untuk mencapai tujuan. Saya ingat kepada orang yang tadi konseling dengan saya, kalau kamu hanya untuk makan sehari-hari, memang jualan sembako itu relatif repot dan
keuntungannya kecil, apalagi yang dilayani hanya RT, tingkat RT saja, ya, tapi itu rutin, walaupun 1.000-2.000 rupiah kamu dapat hasil setiap hari, mungkin cukup untuk makan, itu sarana ya. Tapi kalau kamu ingin membeli mobil, nah carilah sarana yang kira-kira hasilnya nanti begitu berhasil bisa untuk membeli mobil dan seterusnya. Jadi setelah tujuan ditetapkan, sarananya harus ada. Nah, Alkitab memberitahu saya tentang sebuah tujuan dengan satu sarana, keduanya bisa tercapai. Atau dua buah tujuan dengan satu sarana, kedua-duanya bisa tercapai. Sehingga seperti ada sebuah ilustrasi yang mengatakan sambil menyelam minum air, tujuannya menyelam, tapi karena di lingkungan menyelam tentu banyak air, waktu haus langsung minum air dari situ, mungkin begitu ya. Ya, artinya satu sarana dua tujuan tercapai. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Saudara, di masa pandemi ini banyak orang ketakutan tertular virus corona. Tapi mari ayat ini jadikan jawaban atas hidupmu. Gereja belum buka, belum bisa ibadah seperti biasanya, beribadahlah secara mandiri. Pakai sarana seperti yang sekarang ini, banyak rekaman khotbah, mari kita perhatikan dengan baik. Justru kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, ini akan mendidik kita. Khotbah hari Minggu belum tentu bisa diulangi. Tapi kalau saudara mendengar khotbah seperti ini, mungkin saudara mendengar, loh tadi kayaknya pendetanya ngomong salah ya, tak baleni lagi lah, tak ulangi lagi lah gitu. Atau saudara mungkin, tadi kayaknya yang dikatakan itu penting. Ya, tetapkan dua tujuan paling tidak. Apa tadi? Ulangi lagi kalau nggak jelas. Itu asal Anda mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat ini mengatakan ibadah kita kerjakan sekali tapi punya dua keuntungan. Apa keuntungannya? Ya, Tuhan menjanjikan berkat jasmani bagi kita yang kita butuhkan diberikan sesuai Injil Matius 6 ayat 33. Cari kerajaan sorga lebih dulu, semuanya akan kuberikan kepadamu. Dan yang kedua dikatakan oleh Keluaran pasal 23 ayat 25 ini, segala penyakit akan dijauhkan dari kamu. Utamakan ibadah, Tuhan akan melindungi Anda. Khususnya hari-hari ini banyak orang ketakutan tertular virus corona, tapi juga bukan berarti Anda harus sembrono. Ya, apa yang dianjurkan pemerintah harus tetap kita lakukan. Keluar, pakai masker, menjaga jarak untuk tidak bersentuhan dengan banyak orang dan sebagainya. Jadi ada satu sarana, dua tujuan tercapai. Kalau saudara mau, tetapkan tujuanmu mulai hari ini. Yang pertama, yaitu perbaiki kondisi rohanimu, karena hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Perbaiki kondisi rohanimu dengan setia beribadah, sekalipun ibadah secara fisik ya di gereja belum bisa kita lakukan, tapi punyai waktu untuk ibadah secara pribadi. Ya, melalui sarana seperti yang hari-hari ini bisa kita dapatkan. Ibadah online. Ada keuntungannya, firman Tuhan bisa diulangi. Kita bisa dengar berulang kali. Ya. Nah, ini terserah saudara. Dan kalau saudara mau melakukan, Alkitab mengatakan satu sarana, dua tujuan tercapai apa? Ya ini. Ini mungkin ayat terakhir untuk Anda. Ya. Rasul Paulus menuliskan kepada kepada anak didiknya bernama Timotius dengan mengatakan seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, satu sarana, dua tujuan tercapai. Apa itu? Ibadah. Alkitab mengatakan
membandingkan olahraga atau latihan jasmani. Ada gunanya, tapi Alkitab mengatakan gunanya terbatas. Nah, banyak orang hari-hari ini mulai berolahraga satu aja tujuannya, sehat. Satu, melakukan satu pekerjaan, tujuannya satu. Tapi beda dengan ibadah. Satu kali dilakukan, dua keuntungan didapat. Apa itu? Alkitab dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan ibadah itu berguna, baik untuk hidup sekarang ini, secara jasmani kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan, tapi juga ibadah itu berguna untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Saudaraku, mari kita tetapkan tujuan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, semua yang kita perlu perbaiki. Jangka pendek kita perlu memperbaiki semua yang perlu kita perbaiki di dunia ini. Secara ekonomi harus berdoa, gumul, mohon hikmat Tuhan untuk apa yang harus kita kerjakan supaya bisa memberi hasil. Tapi jangan lupa perbaiki kondisi rohanimu. Karena hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kapan? Melalui ibadah. Inti ibadah adalah doa, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Itu inti ibadah yang sering kita lakukan. Jadi saudara bisa berdoa secara pribadi, memuji Tuhan juga secara pribadi, dan mendengar firman Tuhan atau belajar sendiri secara pribadi. Nah, ketika ini kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, satu pekerjaan, dua tujuan tercapai. Satu sarana, dua tujuan tercapai. Nah, jangan pernah hidup tanpa tujuan, tapi hiduplah dengan memiliki sebuah tujuan yang jelas, sehingga hidupmu tidak kesana kemari, tapi fokus pada tujuan, dan kita semua akan berhasil sampai di tempat tujuan seperti yang sudah Anda lakukan. Bersama Tuhan kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Bersama Tuhan kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kepada kami supaya hidup kami memiliki tujuan. Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa hal rohani harus jadi tujuan utama di dunia ini yang perlu kami perbaiki, karena kami tahu bahwa kehidupan rohani bukan hanya berguna untuk sementara waktu kami ada di dunia, tapi juga berguna setelah hidup kami di dunia ini selesai. Ajarkan kami dan ingatkan kepada kami bahwa ibadah itu penting, karena satu kali kami lakukan, dua tujuan kami akan tercapai. Ajarkan kami untuk mengerti firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanamkan di dalam setiap hati kami apa yang sudah kami dengar, sehingga setelah kami mendengar ini, hidup kami berubah. Setiap kami akan didorong untuk melakukan perbaikan atas semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kami punya tujuan yang pasti di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang akan memberikan persembahan untuk berlangsungnya ibadah ini. Biarlah kiranya apa yang akan mereka persembahkan Tuhan memberkati kembali dengan berkat yang berlipat ganda. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus membimbing mereka, memberkati mereka, sehingga negara kami tetap aman, dan Engkau bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan akan senantiasa dimuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Dan setiap kami yang sudah melakukan ibadah ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya melalui renungan dan melalui ibadah ini, setiap kami mendapat manfaat dan diberkati Tuhan dengan sepenuhnya. Berkat jasmani dan rohani menyertai menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali
dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, mari berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati.